Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tema kesiapan dan transfer pelatihan mata kuliah pelatihan pengembangan SDM. Adapun nama anggota kelompok kami, 1. Kafid Abdul Mujib, 2. Retno Wahyuningsih, 3. Rubayani, 4. Sigit Arianto, 5. Nilasari Khalifatun, 6. Afdila Nur Farihah. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan kinerja. Dalam karakteristik pribadi atau karyawan yang harus dimiliki individu sebagai peserta latihan yaitu, yang pertama, kemampuan memberi peserta pelatihan sampel pekerjaan dan mengukur berapa cepat mereka dapat menjalankan keterampilan. Yang kedua, motivasi, suatu proses yang mulai dilakukan oleh seorang karena adanya kebutuhan psikologis sehingga menggerakkan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, kepribadian, hal yang dapat membentuk sebuah kepribadian atau sikap karyawan, yaitu memberi umpan balik dan juga memberikan tekanan kondisi yang positif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pembelajaran. Yang pertama ada karakteristik orang, meliputi kemampuan dan keterampilan, sikap dan motivasi. Yang kedua ada input, meliputi memahami kebutuhan dan berprestasi, sumber dayanya harus ada seperti peralatan dan lain-lain. Selanjutnya ada gangguan, tuntutan kerja yang lain, dan kesempatan berprestasi. Nah, yang ketiga output, meliputi standar untuk menentukan keberhasilan. Yang keempat ada konsekuensi positif atau insentif berprestasi, dan tidak banyak konsekuensi negatif untuk berprestasi. Nah, yang terakhir ada umpan balik, meliputi umpan balik yang sering dan spesifik tentang bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Materi selanjutnya, model pelatihan Bolwit dan Ford. Penelaah transfer pelatihan berdasarkan studi komprehensif terhadap transfer pelatihan dari Baldwin dan Ford 2008, mereka membangun satu model antara input, output, dan kondisi suatu pelatihan. Model proses transfer of training memperlihatkan adanya hubungan yang langsung dan tidak langsung antara input, output, dan kondisi transfer. Transfer pelatihan yang efektif ditentukan oleh faktor-faktor yang disebut dengan input pelatihan. Variabel transfer pelatihan yaitu karakteristik peserta, desain pelatihan, dan karakteristik lingkungan kerja mempunyai peran yang penting, yang seharusnya dipertimbangkan agar pertumbuhan pelatihan dapat menerapkan apa yang mereka pelajari ke dalam pekerjaannya. Yang ketiga yaitu memaksimumkan transfer pelatihan. Satu, mengembangkan dan mengikuti tujuan pembelajaran yang dinyatakan secara jelas untuk pelatihan. 2, memaksimalkan kesamaan antar konteks. 3, mempraktikkan perilaku baru dalam pekerjaan. 4, memasukkannya sejumlah situasi stimulus dalam praktik sehingga peserta pelatihan belajar mengeneralisasi pengetahuan dan keterampilan. 5. Mengidentifikasi ciri-ciri penting isi yang akan dipelajari. 6. Memastikan bahwa prinsip-prinsip umum yang mendasari isi pelatihan dipahami. 7. Menyediakan kesempatan yang cukup untuk menjalankan kembali pekerjaan apa yang telah dipelajari. 8. Memastikan bahwa ada iklim yang mendukung untuk belajar dan mentransfer pelatihan.
Selanjutnya, lingkungan organisasi yang mendorong transfer. Yang pertama, organisasi pembelajar. Organisasi pembelajaran memberdayakan orang di dalam dan di luar organisasi untuk belajar, serta mereka bekerja dan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan baik itu pembelajaran maupun produktivitas. Yang pertama yaitu struktur. Struktur adalah salah satu dimensi kunci dari organisasi pembelajar, yaitu pengurangan atau pengalihan hambatan hierarkis yang memisahkan manajer dan karyawan. Yang kedua, ada akuisisi, berbagi, dan retensi informasi. Untuk menciptakan organisasi pembelajar, manajemen harus mengembangkan struktur dan praktik yang mendorong penyebaran dan menyiapkan informasi. Hal ini meliputi sistem informasi yang inovatif dan mutakhir. Yang ketiga, ada praktik MSDM. Ada sejumlah praktik MSDM yang diperlukan untuk mendukung 5 organisasi pembelajar. Misalnya, penilaian kinerja dan sistem imbalan yang menekankan kinerja jangka panjang dan mengembangkan serta sharing keterampilan dan pengetahuan baru secara khusus. Yang keempat, ada budaya organisasi. Dalam organisasi pembelajar, budaya organisasi berisikan unsur-unsur yang mempromosikan belajar dan sharing pengetahuan di seluruh organisasi. Yang kelima, ada kepemimpinan. Peran pemimpin sangat penting bagi organisasi pembelajar. Pemimpin dalam organisasi pembelajar dipandang sebagai seorang jenis-jenis budaya. Yang kedua, ada disiplin organisasi pembelajar. Sistem thinking, disiplin untuk melihat secara keseluruhan. Selanjutnya, personal mastery, orang dengan keahlian pribadi yang tinggi akan terus memperluas kemampuan mereka untuk menciptakan hasil dalam hidup yang benar-benar mereka cari. Yang ketiga, ada mental model, suatu citra, image, gambaran yang tentram sangat kuat dalam pikiran yang dilatar belakangi oleh pengalaman yang mempengaruhi cara pandang atau persepsi terhadap segala aspek kehidupan. Yang keempat, ada shared vision. Visi bersama sangat penting bagi organisasi pembelajar karena sifatnya yang memberi fokus dan energi untuk belajar. Yang terakhir ada team learning, sekelompok manusia yang saling memerlukan untuk mencapai suatu hasil. Manajemen pengetahuan, proses peningkatan kinerja perusahaan dengan mendesain dan mengimplementasikan alat, proses sistem struktur dan budaya untuk meningkatkan penciptaan, sharing, dan penggunaan pengetahuan. Yang pertama, akuisisi pengetahuan, kedua, distribusi dan berbagi pengetahuan, ketiga, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, terakhir, pemeliharaan dan penyimpanan pengetahuan. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.